setelah sebelumnya kita membahas tentang notasi kalimat deskriptif. Jadi sama aja pengertiannya, membuat sebuah instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Kalau sebelumnya kan kita menuliskan instruksi-instruksi menggunakan bahasa yang kita mau, asalkan bahasa itu bagus dan baku, begitu aja. Nah, dan di sini di flowchart ini menggunakan sebuah simbol-simbol. Dan simbol-simbolnya itu nggak boleh ngawur ya, atau nggak boleh sembarangan. Harus ada aturannya juga. Jadi simbol-simbol atau notasi dasarnya begini. Ini nggak semua simbol-simbol flowchart ada di sini, tapi berhubung kita belajar baru dasarnya aja, jadi dasar-dasar dari simbol atau notasi flowchartnya aja yang kita tampilin. Yang pertama ada simbol seperti ini. Ini dinamakan simbol terminator yang fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi kalau kita membuat sebuah flowchart, itu pasti diawali dengan simbol terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator ini. Dan yang kedua ada simbol panah, ini namanya arrow, ya sama aja panah begitu ya, yang fungsinya untuk mengarahkan aliran alur sebuah flowchart. Jadi mau dibawa kemana nanti flowchartnya, kan begitu. Kemudian ada simbol yang berikutnya dinamakan dengan preparation. Nah, ini fungsinya untuk menginisialisasi atau memberikan sebuah nilai awal dalam sebuah variabel, begitu. Atau bisa disebut juga ini mendeklarasikan sebuah variabel. Dan yang berikutnya ada simbol berbentuk jajar genjang yang dinamakan dengan simbol data, ini namanya simbol data ya, yang fungsinya untuk membaca input dan menampilkan output. Jadi kalau kita mau nginputin sebuah sesuatu begitu ya, itu menggunakan simbol data ini. Dan kalau kita mau menampilkan sesuatu juga, kita menggunakan simbol data ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di notasi dasar ini ada sebuah segi 4. Ini namanya adalah simbol proses ya. Ya, fungsinya sesuai dengan namanya untuk pemrosesan pengerjaan. Dan ada catatan sedikit. Jadi dalam perancangan sebuah flowchart itu sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak ya. Jadi flowchart yang kita buat itu sesuai dengan studi kasus yang kita sedang kerjakan aja. Jadi nggak harus sebenarnya setelah misal ada preparation atau deklarasi sebuah variabel, kita ada input gitu, nggak pasti itu. Jadi tergantung dengan studi kasus apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kurang paham, kalian bisa ulang-ulangnya aja videonya. Kita langsung masuk ke contoh pemrogramannya, contoh program hitung persegi panjang. Jadi mungkin nanti flowchartnya akan berbentuk seperti ini. Jadi sesuai dengan yang tadi, diawali dengan terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator. Atau kita bisa buat contekannya deh, begini ya, supaya lebih enak ngejelasinnya. Jadi yang harus kalian tahu bahwa di dalam sebuah simbolnya ini, itu pasti ada sebuah keterangan bahwa kita mau ngapain begitu ya. Ada simbol terminator dan diakhiri dengan simbol terminator. Ini kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya. Jadi kalian kalau mau buat flowchart, tentuin aja bahasa yang akan kalian gunakan. Di sini kalau misalnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua aja. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua aja. Gitu ya. Kemudian setelah terminator ada sebuah simbol yang namanya tadi preparation. Oke. Fungsinya untuk pemberian nilai awal. Di sini ada deklarasi, panjang, lebar, dan luas. Gitu ya. Analoginya kalau deklarasi itu seperti ini. Analogi deklarasi. Jadi ilustrasi deklarasi variabel itu begini. Kita harus tahu dulu variabel itu apa. Gitu ya. Variabel tempat untuk menyimpan nilai. Ingat ya, variabel tempat untuk menyimpan nilai. Contohnya begini. Ada baju, ada sekumpulan baju. Ini akan kita masukkan ke dalam sebuah keranjang. Oke. Nah, si keranjangnya ini adalah sebuah variabel. Kenapa? Karena si keranjangnya ini adalah tempat untuk menyimpan nilai. Nilainya apa? Nilainya adalah baju itu sendiri. Sekarang pertanyaannya begini. Kita harus siapin keranjangnya dulu, baru kita siapin bajunya. Atau kita siapin dulu bajunya, baru kita beli keranjangnya. Oke, sekarang begini. Kita harus siapin dulu tempat untuk menyimpan bajunya ya.
Sebelum kita punya baju, kita harus punya dulu tempat untuk menyimpan sebuah baju tersebut. Setelah kita mempunyai sebuah tempat untuk menyimpan baju, barulah bajunya kita simpan ke dalam tempat tersebut. Atau dalam ilustrasi di sini adalah sebuah keranjang. Begitu. Atau logika lainnya begini. Kalau kita mau beli sesuatu misalkan, kita harus siapin uangnya dulu atau beli sesuatunya dulu. Ya, pastinya siapin dulu uangnya, baru kita membelikan sesuatu. Begitu ya. Kita lanjutin lagi yang tadi. Jadi setelah kita mendeklarasikan variabel panjang, lebar, dan luas, gitu ya. Jadi di sini panjang, lebar, dan luas hanya sebuah variabel dan belum diisi nilai. Ingat ya, kita baru pesen si keranjangnya tadi aja, belum diisi sebuah baju, begitu. Nah, kemudian di bawahnya ada simbol data. Membaca input dan menampilkan output. Oke, di sini membaca input kebetulan. Nah, jadi kita inputin panjang dan lebarnya. Jadi apa tadi? Di tempat panjang ini diisi nilainya dan di lebarnya diisi juga nilainya. Oke, paham ya? Nah, dan selanjutnya ada proses hitung di sini. Ya, menggunakan simbol persegi 4 tadi. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Oke ya, setelah kita memberikan nilai pada variabel panjang dan lebar tadi, kemudian di variabel luasnya yang sudah kita deklarasikan tapi belum kita isikan nilai, itu kita set isi dari panjang kali lebarnya. Oke, kalau udah ketemu, berarti si luas ini punya nilai dong. Nah, itu kita tampilin nilainya berapa. Begitu ya. Simbolnya menggunakan jajar kenjang, jadi si jajar kenjang tadi mempunyai dua arti, input dan output. Ditampilin. Kalau udah ditampilin, programnya selesai. Sesimpel itu ya. Tapi ini menjadi lebih kompleks kalau studi kasusnya kita juga kompleks. Begitu. Jadi ini cuma contohnya aja. Dan ada tips menggunakan flowchart. Yang pertama, pilih bahasa Indonesia atau Inggris. Jadi kalau misal kalian paham bahasa Jerman ya gunakan bahasa Jerman lah, terserah gitu ya. Intinya pilih bahasa begitu. Kemudian, gunakan bahasa yang baku. Oke. Yang ketiga, masukkan kalimat dalam simbol. Ya, tadi kan ada simbol terminator dan lain sebagainya. Di dalam simbol itu, ada sebuah kalimat-kalimat sebagai penjelas si simbol tersebut berfungsi untuk apa di dalam studi kasus yang kita kerjakan. Oke ya, jadi itu dulu teman-teman. Video flowchart ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham ya diulang-ulang aja videonya. Mudah-mudahan pseudocode langsung aja adalah langkah-langkah pemecahan sebuah masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Bingung ya? Ya ini cukup membingungkan, tapi nanti ketika kita sudah masuk di contoh pasti tidak membingungkan. Artinya kita menuliskan sebuah kode yang hampir sama dengan bahasa Inggris, tapi ini sedikit dipersimpel aja begitu. Next aja, ciri-ciri pseudocode. Jadi yang pertama, menggunakan pola bahasa Inggris yang simpel. Yang kedua, tidak ada standar aturan dalam membuat pseudocode. Dan kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Langsung masuk ke contohnya. Jadi di sini contoh pseudocode-nya sama dengan studi kasus kita sebelum-sebelumnya, yaitu program persegi panjang yang bertujuannya untuk program untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi kalau kalian di sini ada backslash ini komentar aja, ini cuma penjelas, kalimat penjelas saja dan bukan merupakan pseudocode sebenarnya. Cuma di sini kan ada declaration, ada implementation. Nah, ini sebagai penjelas bahwa ini adalah untuk deklarasi dan ini untuk implementasi aja, begitu ya. Jadi yang pertama kita deklarasi dulu variabel panjang, lebar, dan luas dengan tipe data integer. Oke, kita singgung sedikit aja integer. Jadi integer itu adalah tipe data yang diperuntukkan untuk bilangan bulat ya. Kalau kalian lihat di video sebelumnya mengenai flowchart, jadi di situ saya sudah analogikan bagaimana ilustrasi mendeklarasikan sebuah variabel, begitu ya. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel panjang, lebar, dan luas dalam tipe data integer. Ya, seperti tadi integer untuk bilangan bulat. Dan di sini ada implementation atau definition. Nah, yang pertama setelah deklarasi sebuah variabel tersebut, kita akan inputkan nilai panjang dan lebarnya. Kayak di flowchart kemarin ya, kita inputin nilai panjang dan lebarnya. Nah, kemudian
di sini ada set. Oke, set itu adalah kita atur variabel luas yang telah kita deklarasikan diisi nilai panjang kali lebar. Itu ya, jadi panjang kali lebar isinya berapa, kemudian isinya tadi disimpan ke dalam variabel luas. Kemudian display luas. Artinya apa? Artinya tampilkan variabel luas tadi. Oh ya, dan kalau kalian mau nyari istilah-istilah seperti declare, input, set, display ini kalian bisa googling aja. Jadi berhubung saya baru tahu ini, declare, input untuk input, begitu ya, set untuk memproses sesuatu, begitu ya, dan display untuk menampilkan sesuatu. Selain display ini juga ada print, begitu ya, ada print, dan untuk yang lainnya kalian bisa searching sendiri.